dikutip dalam kitab Mazmur, ungkapan hatinya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu ada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di Saudara, saya baru dapat WA dari Ibu Yayu bahwa Pak Yakub jatuh dan sekarang masih IGD Royal Progress, tapi kondisinya hanya Pak Umar dan Pak Yakub tetap mau ngajar di Tegar. Hanya Pak Yakub minta diundur. Jatuh di mana Pak John? Saya nggak tahu, di rumah mungkin. Oke. Nah, kita naik pujian, kita doakan juga. Kita berdoa sekarang dulu Pak Mamin. Doakan dulu, doakan. Ayo kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, malam ini kami mengucap syukur buat semua kebaikan, penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami tahu kami manusia terbatas, kami tahu kami banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, malam ini kami butuh Engkau. Biar kiranya kasih karunia dan anugerah-Mu, terutama hadirat-Mu Tuhan, memberikan kami hikmat dan kekuatan baru. Dan kami serahkan waktu yang tempat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Malam ini kami dengar Pak Yakub, hamba-Mu yang Kau pakai, yang Kau kasih untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Malam ini beliau ada sedikit kendala, terjatuh Tuhan. Hamba tidak tahu kondisinya bagaimana, tapi satu hal kami percaya Engkau akan mengasihi dan menolongnya Tuhan. Jika dia jatuh tidak sampai tergeletak, tidak sampai terjadi cedera Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kasih Tuhan, darah Yesus menyembuhkan jika ada sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku percaya Tuhan, semua ini biarkanlah Tuhan ambil alih. Tuhan, jika ada kendala-kendala, kelemahan, ada kekurangan hamba-Mu, Tuhan ampuni, dan Tuhan berikan dia kesempatan boleh Tuhan untuk melayani kami. Berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati Tuhan semua apapun yang dia kerjakan Tuhan, Allah sendiri yang turut campur tangan mendatangkan kebaikan, sebab beliau hamba-Mu mengasihi Engkau Tuhan, dan dia begitu rindu untuk melayani kami di Tegar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau kirim hamba-Mu Pak Yakub untuk melayani kami. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak John Tuhan saat ini yang sedikit gangguan lambungnya Tuhan. Apapun penyebabnya, mungkin obat yang terlalu keras atau kuman bakteri yang coba mengganggu lambungnya. Saat ini juga oleh kuasa darah Yesus kami percaya jatuh Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Pakai hamba-Mu untuk melayani kami dalam memimpin pujian, dan juga Tuhan berikan kekuatan perjalanan ke Manado. Ntar subuh pagi Tuhan, beliau akan menuju ke Manado, berkati perjalanannya, tuntun pimpin, dan saat di Manado apapun pekerjaan dan misi beliau Tuhan, campur tangan dan ambil alih, semua dijadikan berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, kirim juga orang-orang tangan-tangan yang terlibat yang membantu masalah perkara yang ada di Manado Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami memulai
melanjutkan komsel kami di Tegar ini. Tuhan berkati semua kami, seluruh partisipasi Tuhan, partisipan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Biar Engkau Roh Kudus ambil alih, tuntun dan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Amin. Thank you Pak. Ya, semoga Pak Yakub akan tetap hadir. Amin. Agak terlambat. Kita Kita naikkan hujan aja. lihat dulu ya. Satu hal yang kurindukan, Rindu ya Tuhan, Tuhan, berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Yesus, hal yang kurindukan, ya Tuhan, amin, haleluya, selalu berada di dekatmu. Biar nyanyi puji Tuhan kita bersama, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Nyanyikan sama-sama, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau, lebih dari segala yang ada. Amin, haleluya. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau, Yesus, Saudara, kalau kita perhatikan kata-kata dalam pujian ini, satu hal yang dirindukan oleh Raja Daud untuk selalu berada di dekat Tuhan. Kiranya ini menjadi kesaksian kita bersama dan pengakuan kita malam hari ini. Biar dengan segenap hati dan segenap jiwa kita mau menanti di hadirat. Satu hal amin, haleluya, selalu
Ini pengakuan Raja Daud. Malam hari ini, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Jaju, Pak Yakub walau dalam keadaan memar-memar, tapi tetap akan melayani kita malam hari ini. Ya, kita menyanyikan sebuah pujian, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Dan ini merupakan pengakuan kita bersama malam hari ini. Haleluya. Bawa
mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Ku bawa diriku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doaku, agar semua suku bangsa, haleluya, datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doaku, haleluya, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Agar semua keluargaku, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Haleluya. Biar kiranya jadi kerinduan kita bersama malam hari ini, ya, agar tidak hanya kita saja yang masuk ke dalam kerajaan surga, tapi kita melihat semua keluarga kita harus sama-sama kita masuk dalam kerajaan surga. Pada saat Tuhan menjemput kita pada kali yang kedua, kita tidak berjalan sendiri, tapi ada keluarga kita yang akan bersama-sama dengan kita. Saudara, sambil menunggu Pak Yakub, saya mau berikan kesempatan kalau ada yang mau bersaksi malam hari ini. Ada teman kita yang sudah lama tidak pernah hadir malam hari ini, Pak Harun. Pak Harun Tambun. Ada. Ya, shalom Pak. Shalom. Silakan Pak. Selamat bertemu, selamat Natal. Puji Tuhan sudah bisa bergabung lagi. Ya. Kita rindu Pak, tapi kita nggak tahu gimana caranya mengajak Pak Harun. Ya, tadi dikirimin Pak Niko. Oh, saya sudah curiga tadi Pak Niko ini. Ya. Pak Niko udah penatua. Pak Harun juga sudah seragam penatua tadi Pak ya? Iya. Oh, sama-sama sudah penatua ya, puji Tuhan ya. Ya, selamat berjumpa kembali Pak Harun. Selamat bergabung di Komsel kita. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Awal tahun yang baik di akhir tahun, awal tahun 2024. Amin, amin. Haleluya. Yang penting semua Sudah lama Pak, mungkin ada yang mau bisa di-sharingkan buat kita. Saya mau sharing sedikit, boleh tak? Oh, silakan Ibu Nerin. Oke, Bu Maria. Shalom, shalom. Terima kasih Pak John, terima kasih semua hamba. Saya cuma mau bersaksi tentang keajaiban Tuhan dalam kehidupan nenek saya yang saya jaga ama.
dalam 2 minggu ini kemarin sebelum hari ini kan cek dokter untuk sambung obatnya. Berhubung anaknya holiday ke Jepang, jadi dia punya jadwal cek dokter itu ditunda. Tapi masa penundaan itu obatnya habis selama 2 minggu. Dan kita tahu orang Singapura itu obat itu adalah kehidupan bagi mereka. Saya minta maaf ini ya, Mama, yang saya temui dalam keluarga majikan saya. Kalau tanpa obat kayaknya mereka itu macam sudah hilang pegangan. Tapi saya hanya bisa berharap sama Tuhan. Saya bilang untuk kondisinya tetap ya stabil, makan, minum apa, tidurnya oke. Dan ya akhirnya cek lab minggu lalu dan hari ini ambil obat. Semua kondisi tubuhnya tetap stabil ada dengan tidak ada obat. Itu bukan karena hebat dan gagahnya saya yang merawat, tapi memang kasih karunia Tuhan yang betul-betul itu membawa ini tetap pada kondisi stabil. Bahkan dia punya obat tekanan darah tinggi itu dihilangkan. Jadi ini keajaiban yang saya terima dalam rumah majikan saya lewat nenek yang saya jaga. Bahkan waktu itu divonis dia tidak bisa jalan lagi, dia tidak bisa bangun lagi, tapi dia masih bisa bangun, exercise di tempat dan juga masih bisa jalan 2-3 langkah. Ini bagi saya adalah mujizat karena dia punya umur 96. Jadi ayo kita tetap tekun semangat dalam Tuhan bahwa apapun yang dikatakan para dokter, tapi kita punya Allah yang ajaib yang sanggup membalikan segala sesuatu menjadi baik. Jadi setiap hal yang rusak di hadapan Yesus akan diperbaiki. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Bu Maria. Kalau 2-3 langkah sama Puji seperti Tuhan. Pak Stefan ya. Pak Stefan sudah bisa jalan 2-3 langkah. Ya, shalom. Saya mau kesaksian ya Pak John. Ya, saya bersyukur sama Tuhan dalam beberapa hari, dalam seminggu lah, dalam 1 minggu ini saya latihan, puji Tuhan saya sudah bisa berdiri tanpa dipegangin, tanpa sepegangan, sudah bisa berdiri walaupun cuma 1-2 menit, tapi bersyukurnya saya udah bisa berdiri gitu Pak. Bersyukur banget sama Tuhan. Dibanding kemarin-kemarin saya belum bisa berdiri, tapi puji Tuhan semenjak belakangan ini saya latihan terus, puji Tuhannya saya udah bisa berdiri Pak John. Itu aja Pak John. Itu aja saksi saya Pak John semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Semangat Pak Stephen. Iya. Tuhan memulai yang terbaik, Tuhan akan meneruskan hingga akhirnya dan total tuntas sembuh. Amin. Amin, amin. Tuhan pakai tangannya Ibu Lita. Haleluya. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan kesaksian sebelum ini kita menyanyikan sebuah pujian lagi. Pak Niko. Pak Niko ada di Zoom nih ya? Ada. Malam Pak Niko. Malam. Ya, dilanjut lagi. Lanjut saya belum ada. Shalom semuanya. Oke, siap. Ya, kita agak menunggu sedikit waktu kalau Pak Yakub akan masuk dalam persiapan. Ya, saya nggak tahu tadi nanti beliau ceritakan proses jatuhnya bagaimana, dan Tuhan tolong. Kita menyanyikan sebuah pujian, Engkau ada bersamaku.
saksikan saya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes, Lord. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kita nyanyikan sama-sama, bersamamu. Bersamamu Bapa. Yes, terima kasih Bapa. Ku lewati semua. Haleluya. Perkenanan-Mu ya. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak. Amin, amin. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, yes. Ku lewati semua atas perkenanannya. Teguhkan hatiku, haleluya. Engkau yang bertindak. Makasih Bapa. Memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersamamu Bapa, haleluya. Bersamamu Bapa, amin. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Haleluya. Meneguhkan hatiku. Bapa yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali banyak menghadapi berbagai macam persoalan. Kalau saya mau saksikan malam hari ini betapa Tuhan itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia tidak pernah membiarkan saya. Dia selalu ada di setiap
jalan kehidupan saya. Sambil menunggu Pak Yakub, kita mau mendengarkan pujiannya. 3 minggu lagi, nggak sampai 3 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan masuk di tahun yang baru. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Baik, tanyakan sama-sama pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya apa, Bapak? Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Kita silakan ke Pamin. Pamin, ada yang mau disampaikan dulu, Pamin? Sambil menunggu. Wow. Cuma WHO suka Kita bisa lihat foto ini, Pak. Fotonya aku nih. Nah, kalau di media sampai pakai atau pakai Beliau sedang ini.
terbaring di rumah sakit. Haleluya. Di mana dia, Pak John? Saya nggak tahu rumah sakit mana ya. Mungkin di Kemayoran ya. Saya pikir Oh, kalau Pak Yakub sudah siap, kalau Komsel sudah siap, Pak Yakub siap mengajar. Mau ngajar juga Pak Yakub. Haleluya. Kecintaannya terhadap Komsel Tegar ini luar biasa. Ayo kita doa lagi yuk. Ya. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk update kabar tentang Pastor Yakub. Tuhan, Engkau lihat hatinya, Tuhan Yesus. Dia cinta akan Engkau, Tuhan. Dia pertaruhkan hidupnya ya Bapak untuk Engkau, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu itu. Ya, Pastor Yakub, Tuhan, menjadi ya Bapak teladan bagi kami, Tuhan. Oleh karena itu, terima kasih dia memiliki hati-Mu, Tuhan, untuk jiwa-jiwa. Dia memiliki hati untuk berbagi apa yang merupakan kelebihan yang datang daripada Engkau, Tuhan. Saat ini ya Bapak, semua ya Bapak, luka-luka atau sakit yang dialami Engkau jamah, Tuhan Yesus. Yang Kau berkata dalam firman Yesaya 55 ayat 4 sampai 5, Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Kau tanggung di kayu salib sudah selesai, Tuhan. Dan Amin. oleh bilur-bilur kami terima kesembuhan, oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Pastor Yakub terima kesembuhan, kesegaran ilahi tercurah. Bahkan saat ini ya Bapak, dia bisa bangun, disegarkan karena kuasa ilahi, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat semua para medis, berkati juga ya Bapak Bu Yayuk yang merawat, bahkan ya Bapak yang menemani dia, Tuhan. Berikan dia Bapak kekuatan, semangat untuk menghibur Pastor Yakub, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mereka adalah orang tua rohani yang sungguh luar biasa, yang menjadi panutan bagi kami. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan Yesus, Allah penyembuh bagi Pastor Yakub dan kami semua. Haleluya. Terima kasih, Bu Maria. Haleluya. Pastor. Bentar lagi. Pak John, Ya. Pak John, saran aja sambil nunggu Pak Yakub, kita belajar mengenai firman Tuhan, renungan hari ini aja, Efesus 5 ayat 15, hidup dipimpin oleh Roh. Sambil menunggu Pak Yakub, kita sharing-sharing firman Tuhan aja Pak John. Iya, boleh. Ya, hidup dipimpin oleh Roh di Rabu 13 Desember, renungan kolam Deo hari ini. Efesus 5 ayat 14 sampai 18, teman-teman. Silakan Pak John, dipimpin Pak John. Sorry. Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat berapa? 16. Ayat 14 sampai 18. Ya, yang di-sharingkan oleh Pak Minadi, teman-teman, di grup Tegar Community, grupnya, itu ada renungan harian. Kita diskusi ini dulu sambil menunggu Pak Yakub. Oke. Efesus 5 ayat 16 sampai 18. Ya, saya bacakan ya. Untuk 14. ayat Start dari 14 Pak John. 14 sampai 18. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah Efesus 5 Pak John. Efesus 5. Efesus 5 kan? Iya, Efesus 5 14. Ya. 14 Ya. sampai 18. Ya. Itulah sebab 16 deh, coba baca deh. Iya, betul. Iya, betul kok. beda. Kan Pak John, lanjut. Betul. Ya, kalau Efesus 5 ayat 14 sampai 18, betul ini saya baca. Betul sekali. Betul ya? Tadi Om John bacanya ayat 24. Beda. Hah? Oh, beda ya? Tadi kamu baca ayat 24 Om John, bukan 14. Iya, tadi 24 yang dibaca itu. Iya. 14 Sekarang yang baca dimaksud. 14. 14 Om John.
Ya. Itulah sebabnya dikatakan, Ya. bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Puji Tuhan. Ada yang mau menanggapi bacaan ayat ini malam hari ini? Silakan. Kita akan bahas sama-sama apa yang didapat. Ibu Sarah mungkin menanggapi di ayat berapa, apa yang Tuhan berbicara kepada kita semua malam hari ini. Masing-masing kalau bisa menanggapi ayat ini. Di mana Tuhan berbicara kepada kita, Tuhan menegur kita di mana. Ya, boleh saya masukkan Pak John. Ya, silakan. Ya, di sini artinya kita jangan sampai tertidur ya rohani kita. Artinya begitu ya. Kita tidur itu kita perlu rest. Tetapi jangan sampai kita tertidur sehingga kita tidak bisa bangun untuk berkoram Deo pagi-pagi hari ya. Sehingga kita itu artinya ya kita tidak merenungkan firman, kita tidak makan firman, kita tidak menjadi kuat gitu ya. Sehingga kita itu kalau kita tidak kita bisa memilih itu waktunya Tuhan, Kronos atau Kairos ya. Jangan sampai kita ini dikuasai oleh dunia, kedagingan ya. Kita itu harus wake up, bangun. Rohani kita harus bangun. Supaya kita itu dikuasai, kita punya firman, dengan firman ini kita mempunyai iman, kita menjadi kuat, kita tidak dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu. Artinya ya itu yang saya dapat ya, kita harus bangun ya. Tertidur itu bisa juga karena sakit ya. Sakit apa? Sakit rohani. Karena kalau orang normal itu ya dia tidur jam 10, jam 11 pagi dengan normal dia bangun pagi. Nah, kalau sampai tertidur ya udah rohani kita tertidur. Jadi itu aja sedikit yang saya pemasukan yang saya dapat ya dari Efesus 5 ayat 14 sampai 18 ini. Silakan yang lain Pak John boleh masukkan. Oke, terima kasih Bu Sarah. Ini Pak Yakub sudah masuk ya. Yang lain tahan dulu ya. Saya akan minta Pak Yakub. Selamat malam Pak Yakub. Selamat malam Pak John, mohon maaf. Kami mendengar kejadian yang terjadi dengan Pak Yakub. Kami sudah 2 kali mendoakan Pak. Terima kasih. Ya, saya izin tidak buka kamera karena masih di rumah sakit, tapi saya akan tetap melayani Tuhan ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Pak Yakub. Kita sangat merasakan apa yang Bapak rasakan saat ini. Terima kasih. Sebentar ya, saya buka. Ya. Kita sudah siapkan sih Pak PPT-nya kalau Bapak kesulitan buka PPT-nya. Haleluya. Baik, mari kita berdoa, saudaraku.
Bapa di surga, kami mau belajar firman-Mu, bagaimana kami tetap jadi terang, jadi berkat, jadi garam, jadi surat terbuka dimanapun kami berada, karena di sekeliling kami tidak selalu anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi terang dan berkat buat orang-orang yang belum mengenal Engkau, terutama di bulan Natal ini. Tuhan, semua orang seluruh dunia tahu bahwa ini bulan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau mau menolong kami semua yang ada di Komsel Tegar ini, sehingga kami bisa menjadi pohon terang dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Nah, saudaraku, temanya adalah memuridkan orang dunia. Ya, mungkin beberapa orang sudah dengar, tapi izinkan saya mengulanginya lagi karena ini penting buat kita semua ketika hari Natal ya. Nah, memuridkan orang dunia adalah pemuridan tahap kedua. Tahap pertama itu orang-orang beriman, orang-orang yang percaya Tuhan. Ya, memuridkan orang-orang dunia adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan dan masih hidup dalam kedagingan, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu saya sebut pemurid. Karena apa? Saudaraku, kekristenan memang mayoritas di dunia ini dari 7,9 miliar. Ya. Dan kelahiran Tuhan Yesus itu mengawali abad Masehi, ya, kalender Gregorian. Jadi tahun 1 itu adalah tahun kelahiran Tuhan Yesus Kristus sampai tahun 2023. Jadi kalau tanya kapan Tuhan Yesus lahir, itu 2023 tahun yang lalu. Ya. Dan sebetulnya 25 Desember tidak tepat dijadikan hari Natal, tetapi Paus Julius yang pertama di abad keempat, jadi tahun 336, itu menetapkan 25 Desember sebagai hari Natal kalender Gregorian. Jadi Paus Julius yang pertama pada abad keempat Masehi. Ya. Jadi saat itu semua orang merayakan hari Natal, bahkan sekarang itu di Jepang kita juga bisa merayakan Natal, tetapi yang dimaksud Natal sesungguhnya itu apakah itu Yesus Kristus yang lahir yang kita rayakan atau tidak? Alkitab, jangan heran ya, tidak mengharuskan kita memperingati hari kelahirannya. Ya, tetapi Alkitab menuliskan wajib untuk mengingat hari kematiannya, yaitu Jumat Agung, dan hari kebangkitannya, yaitu hari Paskah. Kalau mau diperingati Natal boleh, ya. Tetapi itu adalah gaya orang dunia. Misalnya Thomas Alva Edison, ya, yang menemukan lampu, yang menemukan listrik dan lain sebagainya, itu lahir tahun 1847. Ya, lahirnya Einstein itu diperingati, ya, bukan kematiannya tapi kelahirannya. Nah, Yesus Kristus itu kematiannya yang wajib diperingati, tapi hari kelahirannya boleh diperingati, boleh. Nah, seyogianya kita mengingat kelahiran ini dengan membawa berita kepada dunia sesuai dengan pesan Paus Julius pertama, bahwa kabar baik itu untuk semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, Yohanes 3:16, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya bukan kristenisasi akan memperoleh hidup yang kekal, bukan maut. Itu ya. Oke. Ayat yang menjadi dasar dari pemuritan orang dunia ini ada 3, saudaraku. Yohanes 17 ayat 16, Matius 18 ayat 18, dan Yohanes 14 ayat
12 ya. Yohanes 17 ayat 16 itu berkata bahwa kita ini bukan dari dunia. Tapi kita ini dilahirkan di dalam nama Tuhan Yesus, lahir baru, dan kita menjadi satu dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Kudus. Ya. Kemudian Matius 18 ayat 18 berkata, kalau kita mengikat apa di bumi ini akan terikat di surga. Dan apa yang terikat di surga, yang kita lepas di bumi ini akan terlepas juga di surga. Betapa hebatnya kuasa yang Tuhan berikan, otoritas yang Tuhan berikan. Kemudian Yohanes 14 ayat 12 berkata bahwa aku mampu melakukan, ya maksudnya engkau mampu melakukan yang lebih daripada yang Yesus lakukan. Kamu mampu melakukan hal-hal yang seperti apa aku lakukan, kata Tuhan Yesus, bahkan lebih dari itu. Nah, ini trilogi manusia ilahi. Yang pertama, kita bukan dari dunia, kedua punya kuasa, ketiga kita bisa menjadi seperti Kristus, ya. Nah, saudaraku, kalau disingkat ya, 3 ayat itu berkata bahwa kita itu dimiliki oleh Allah. Kita bukan milik dunia ini. Kalau kita meninggal, kita pasti masuk Taman Eden. Setiap orang yang percaya, mau Kristen, mau tidak, ya, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia dimiliki oleh Allah dan masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, kita memiliki otoritas ilahi seperti yang saya katakan. Kita bisa mengusir setan, kita bisa minta kutuk penyakit, ya. Kita juga bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Saya baru jatuh dan lumayan serius. Kiri kanan saya itu besi-besi tajam, tapi saya bisa jatuh di tempat yang aman. Dan saya tahu itu berarti Tuhan masih mau percayakan saya. Itu sebabnya malaikat Tuhan menjagai dan saya tetap mau melayani apapun kondisinya. Memang tubuh saya babak belur, ya, mata saya berdarah dan tangan kaki saya juga. Tapi saya percaya bahwa kita ini punya otoritas untuk mengalahkan roh maut, roh kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau saudara sudah bekerja dengan keras, tapi saudara masih punya hutang, punya miskin, tengking dalam nama Yesus. Ya, roh yang membuat kita melarat, karena siapa yang mencari kerajaan Allah dipenuhi semua kebutuhannya. Lalu kita juga mampu seperti Yesus, bahkan lebih lagi. Ya, itu ditulis dalam Yohanes 14 ayat 12. Itu sebabnya ketika kita berkata-kata, memandang, berlaku, orang itu akan melihat bahwa kita ini Kristus. Ya. Kisah pemuritan orang berdosa. Mari saya bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 9 sampai 13, saudara. Nah, kalau demikian, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita bisa memuridkan orang dunia? Sama seperti Yesus, ya, memuridkan Matius pemungut cukai. Ya, pertama, miliki hati yang berbelas kasihan. Kalau hati kita hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kalau hati kita hanya memikirkan apa yang keuntungan buat saya, maka saat itu kita punya masalah, ya.
yaitu tidak mungkin kita itu bisa memuridkan orang lain. Yang kedua, pahamilah persembahan yang benar itu adalah hidup dalam kasih. Efesus 5 ayat 2, melayani jiwa-jiwa, Filipi 4 ayat 18, dan melayani yang sakit, penjara miskin, Matius 25 ayat 36. Sebabnya banyak komsel ya, bukan gereja, yang melayani ke rumah sakit, penjara, dan memberi makan orang miskin. Nah, saudaraku, ketika saya berulang tahun, saya selalu berkata, jangan kasih saya hadiah, tapi saya ingin memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, malah saya yang memberi hadiah. Itu saya sudah lakukan beberapa tahun ini. Saya juga percaya bahwa kalau hidup memberi, itu adalah panggilan Tuhan yang paling mulia. Nah, selanjutnya yang ketiga, bagaimana kita bisa memuridkan orang dunia? Perhatikan yang membutuhkan keselamatan. Sekeliling kita, baik driver kita, pembantu kita, tetangga kita. Ada tetangga saya yang dia tidak tahu saya ini siapa, tapi dia bilang, Pak, doakan anak saya kena bipolar ya. Saya doakan, saya bawa ke rumah sakit, dan akhirnya dia bilang, Pak, ambillah anak saya ini untuk dimuridkan, katanya. Itu benar-benar sesuatu di luar dugaan kami. Kami memang tidak bisa membawa itu karena anak perempuan, ya, dan kami salurkan kepada gereja yang bisa memberikan. Yang keempat, bersama orang bersurga, bersahabat, bertetangga dengan mamon. Lukas 16 ayat 9. Bersahabatlah dengan mamon yang tidak jujur. Bahasa aslinya itu bertetanggalah, jadilah teman. Jangan bawa ke rumah, jangan bawa ke kamarmu. Itu sebabnya kalau sudah di rumah, mohon jangan bicara bisnis terus, apalagi suami istri. Ya, itu sumber masalah. Ya, mamon itu bisa menolong kita selama di dunia ini. Ya, mamon itu untuk kedagingan kita. Ya, mamon itu adalah roh. Ya, mamon itu roh kekayaan. Kalau kita ingin mobil, ingin makan enak, ingin tempat yang bagus, ya, itu mamon menyediakan. Ingat pencobaan Yesus yang ketiga, ya, Tuhan Yesus dibawa melihat seluruh kenikmatan dunia, dan iblis berkata, kamu nggak usah disalib, ya, aku akan serahkan ini semua kepadamu asal kau mau menyembah aku. Nah, mamon itu tidak jujur, dia pembohong, ya. Mamon itu roh, ya, dewa kekayaan. Tapi kenapa Yesus berkata di Lukas 16 ayat 9, bersahabatlah. Bersahabatlah itu bahasa aslinya, Tuhan Yesus bilang gini, kamu boleh berteman dengan mamon. Kalau kamu membenci mamon, dunia ini miliknya mamon. Dan dia bilang, Tuhan Yesus, nanti kalau kamu sudah meninggal, ya, mamon itu tidak terbawa ke dalam surga. Kurang lebih bacanya seperti itu. Ya, Yesus sendiri bergaul dengan pemungut cukai, kemudian orang-orang di pasar, orang-orang yang belum kenal Tuhan, dan saudara pernah memikir apa agama, pendiri-pendiri agama sebelum mereka mendirikan agama, seperti misalnya Konghucu atau bahkan Nabi Muhammad, agama apa? Waktu itu yang ada Nasrani sama Yahudi. Ya, salah satu dari itu agama tertua. Dan akhirnya mereka mendirikan agama-agama. Ya, nah saudaraku, Yesus juga makan bersama, mengunjungi rumah orang berdosa, saksikan kasih dan kuasa Tuhan. Saya berkata, pemuridan pertama tetap keluarga kita, kemudian sahabat-sahabat kita, apalagi kita punya orang tua, saudara yang belum bertobat, kita kunjungi pada waktu Natal ini. Ya, bukan hanya Chinese New Year, tapi pada waktu hari besar ini. Nah, saudaraku, yang penting diperhatikan pada waktu kita melakukan pemuritan dengan orang dunia, itu ini, Amsal 4:23, 1 Korintus 5, ayat 11, 1 Yohanes 3, ayat 7, 1 Korintus 14, ayat 20, saya bacakan ya.
Perlu diperhatikan di 1 Korintus 5:11, yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Ini perintah firman Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, kalau kita bergaul dengan orang berdosa, sekalian kita menolong mereka. Tapi kalau bergaul dengan orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, Kristen, tetapi melakukan percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu, jangan. Ini pesan firman Tuhan. Saya udah lakukan ini bertahun-tahun. Saya bukan tidak mau, tapi saya menghindari saudara-saudara seiman yang tidak bertobat. Saya bantu mereka, tetapi saya tidak bergaul akrab. Bahkan saya lebih akrab dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya. Nah, saudaraku, hal yang selanjutnya Yohanes 3 ayat 7, ya, anak-anakku janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat demikian adalah berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah kebenaran. Jadi kita sendiri mesti koram deo, mesti saat teduh, mesti membangun amunisi yang cukup kuat, jangan sampai kita terseret oleh mereka. Ya, karena kalau udah debat kebenaran itu ada 3 macam kebenaran. Kebenaran umum, ya, itu kalau benda dilempar ke atas dia akan turun ke bumi. Ada kebenaran sosial, kalau kita berbuat baik, orang lain berbuat baik. Atau kebenaran supranatural, atau kebenaran firman masing-masing agama. Ya. Nah, jangan sampai kita berdebat dengan yang ketiga itu, ya, karena dituduh kristenisasi. 1 Korintus 14 ayat 20 berkata, saudara-saudara janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Anak-anak itu pikirannya apa? Lugu, tulus, tidak berpikir panjang, maunya sekarang. Dia nggak ada istilah besok, besok lusa, nggak ada. Ya, maunya sekarang. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi kalau kejahatan ya kita jadi bodoh aja. Tetapi orang dewasa dalam berpikiran tentang Tuhan. Ya. Nah, yang penting juga diperhatikan, yang kedua, jadilah teladan kasih. Saudaraku, warga kita, orang tua kita, dimenangkan dengan apa? Kasih. Saya melakukan konseling dengan suami istri yang mau bercerai, dan suaminya itu kena HIV, dan istrinya akhirnya bilang, Pak, saya menjauh dulu, karena tidak mau berhubungan badan, karena HIV, ya saya setuju. Dan saya bilang, orang tuamu udah terima Tuhan belum? Belum. Akhirnya dia terbang ke Pontianak, dan menjagai orang tuanya yang kena kanker. Dan saya berdoa bersama dengan ini, dan orang tuanya yang kena kanker itu terima Tuhan. Ya, jadi jadilah teladan kasih, jadilah saksi Kristus, sampaikan Injil kabar baik, tapi janganlah kristenisasi. Anaknya ini biasanya berkutat dalam persoalan dengan suaminya yang bermasalah, sampai orang tuanya nggak keurusi. Nah, sekarang karena suaminya udah kena HIV, ya anaknya udah gede, ya dia bisa bersama dengan orang tuanya di Pontianak, saudara. Ya, Yohanes 3:16, 2 Korintus 3:3, Kisah Para Rasul 20:21, Roma 1:16-17, Roma 10:12-13, Kisah Rasul 11:26, dan Yohanes 1 ayat 12. Izinkan saya membaca dengan cepat. Nah, materi ini Anda tidak perlu catat, Anda boleh memilikinya. Ya, mari kita lihat 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, kita jadi teladan kasih. Ya, karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, ya, surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, orang nggak bisa lihat iman kita, Tuhan nggak bisa lihat kasih kita. Ibu Mother Teresa berkata bahwa kita bisa memberi tanpa kasih, tapi nggak mungkin kita mengasihi tanpa memberi. Bu Teresa itu orang yang
dari Inggris dan tapi mau tinggal di India dan merawat orang-orang yang sengsara dan papah, dan ketika beliau meninggal tepat bersama dengan hari meninggalnya Lady Diana. Ya, yang itu dua-dua diperingati sebagai hari kematian dua orang besar, Lady Diana dan Mother Teresa. Tapi publik menyoroti Ibu Teresa yang sampai hari ini diingat, sedangkan Lady Diana sudah tidak diingat lagi karena kematiannya dalam keadaan berselingkuh. Ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 21, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang Yunani. Perhatikan, orang Yahudi sampai hari ini, orang Israel, ada yang belum percaya Yesus dan mayoritas belum. Jadi saudaraku, kalau lagi-lagi perang ya kita doakan supaya Hamas dan Israel itu berdamai, bertobat. Ya, bukan Palestinanya, justru Palestina banyak orang Kristen juga. Di Israel lebih sedikit. Ya, orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ya, orang Yahudi memang dipilih oleh Tuhan sebagai bangsa terpilih. Ya, Yesus orang Yahudi. Tapi Tuhan mengasihi orang Yunani. Ya, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah saudaraku, kalau saudara sudah tahu hal itu, mari kita lihat Roma 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, dengerin baik-baik saudaraku, orang benar hidup oleh iman. Saya jatuh kurang lebih 3:30 tadi dan saya tidak sadarkan diri kurang lebih 40 menit dan saya difoto ronsen di otak luar, otak dalam, ya, kemudian toraks juga diobservasi semuanya, dan saya cuma bilang, Tuhan, aku mau melayani malam ini, aku mau sembuh Tuhan, besok juga ada pelayanan dan aku masih mau sehat Tuhan. Saya cuma berpikir demikian. Orang benar hidup oleh iman, dan kalaupun masih ada gegar otak atau apa, saya bisa tetap melayani Tuhan. Itu yang saya ingat. Saya tidak takut dengan sakit apapun, asal saya tetap bisa melayani. Nah saudaraku, Roma 10 ayat 13 ini jadi pegangan Pak Yakub nih ya, Pak Min, Pak John, dan teman-teman. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Berkali-kali dikatakan, ini orang Yunani orang nggak kenal Tuhan. Orang dunia banget, ya. Orang Yunani itu juga orang Romawi, ya. Orang yang makan itu, kalau Chinese 12 macam, mereka 50 macam. Orang Yunani itu dewa Zeus, Hermes, ya, dewa dewi itu. Karena Allah yang satu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya tadi juga berseru, Tuhan tolong. Itu jatuh kepala saya sakit sekali. Saya cuma bilang, Tuhan tolong. Dan hari ini saya bisa menyampaikan firman dengan baik. Saudaraku, kalau kita berseru dalam nama Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. 2 Timotius 3:11 berkata, kau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia. Saudara tahu, Antioquia dan Iconium adalah tempat orang nggak percaya Tuhan. Dan Listra. Ini kota-kota dewa Zeus dan Hermes. Antioquia, Iconium, dan Listra. Ya, itu tempat pertama kali orang Kristen diejek dengan sebutan itu loh, pengikut Kristus. Goblok sekali mereka. Mereka disebut orang Kristen pertama kali di Antioquia. Ya, oleh karena itu jangan senang disebut orang Kristen. Ya, kita ini anak-anak Allah. Allah menyebut kita anaknya. Ya, jadi keliru kalau kita kristenisasi. Kita menyampaikan kabar baik itu terserah mereka mau apa, tapi kita sampaikan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian
dosaku, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Ya, aku bawa kabar baik dan sampaikan. Kamu mau masih tetap mau beragama itu, udah silakan gitu loh. Nah, kalau ada gereja yang belum bisa menerima seperti itu, bawa ke koram dia. Ya, kan gitu. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Kisah Para Rasul 14:12. Barnabas mereka sebut Zeus, dengar ini. Barnabas mereka sebut Zeus, Paulus mereka sebut Hermes. Karena ia yang berbicara. Kisah Rasul 14:12. Bayangin, terserah kita ini mau disebut apa. Saya ini kan bisa baca tanda tangan ya. Saya dapat muri, saya bisa profetik. Orang menyebut saya ini dukun katanya. Orang sakti, dukun Kristen. Whatever people say. Ya, yang penting orang terima Tuhan, saudaraku. Ya. Dan Kisah Rasul 11 ayat 26, lihat saudaraku, Kisah Rasul 11 ayat 26, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, ya, Paulus dan Barnabas sambil mengajar banyak orang. Dan di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen sebagai ejekan. Kisah Rasul 11 ayat 26. Ya. Oleh karena itu janganlah gembira kita disebut orang Kristen. Ya, agama Katolik itu agama yang pertama yang sifatnya umum, agama dunia. Katolik itu artinya universal, ya. Nah, saudaraku, Yohanes 1 ayat 12 ini sebutan Tuhan kepada kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Ya, Pak John, Pak Min, Pak Chandra, Pak Yakub, siapapun kita, mari kita mengaku sebagai anak Allah. Kita punya DNA ilahi. Ya, Efesus 2 ayat 10 berkata, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, kita ini dipilih, disucikan, dikuduskan, ya, untuk menjadi manusia ilahi. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari, ya, mulai sekarang kita menyebut diri kita anak ya, punya Bapak di surga. Kebutuhan kita teriak, Bapak tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Ya, saudara, dikasih Tuhan. Yang penting diperhatikan yang ketiga, yang terakhir, tetaplah bersekutu dengan Tuhan, koram Deo, ya, dan saling mengasihi, ya, dan bertumbuh bersama di dalam komunitas tubuh Kristus. Jangan keluar, karena itu base camp kita, ya, pusat amunisi kita. Kita nggak bisa sendirian. Kita bisa berdoa sendirian, kita bisa baca Alkitab sendirian, tapi tadi saya itu jatuh di gereja yang sedang dibangun. Gereja itu mampu menampung sekitar 6.000 orang, ya, gede sekali. Dan saya diminta untuk menjadi penasehat di situ, dan saya percaya bahwa di akhir zaman ini kita tidak bisa sendirian, ya, harus bergabung dengan tubuh Kristus. Tidak perlu tahu dari gereja mana, tapi ayo kita ya, jangan nanya kamu GBI atau GBU atau GBA atau GKI, GKA atau apapun, ya. Ayo, selama kita anak Tuhan, mari kita bersatu, ya. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Perhatikan Galatia 3:27-28. Kita yang sudah dibaptis lahir baru telah mengenakan manusia Kristus. So people see us like Christ. Ya, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus. Saudaraku, Pak John ini punya kasus, dan saya percaya kalau kita lihat dia itu tetap sukacita, nggak ada perubahan. Amin juga punya masalah, Pak Chandra, saya pun, atau setiap kita.
punya masalah. Tetapi yang dilihat oleh orang dunia, kita ini anak-anak Allah yang masih kuat, masih sukacita, masih bersyukur. Dan saat itu kita bisa bersaksi. Pak Yakub kok masih bisa kuat? Pak Yakub kok masih bisa dipelihara oleh Tuhan? Dan saat itu kita bersaksi dan kita mendoakan orang-orang untuk percaya kepada Kristus tanpa harus kristenisasi. Saudaraku, Kolose 3 ayat 11 berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani, orang Yahudi, bersunat atau tidak bersunat, orang babar atau orang miskin, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ibrani 10:24-25 ini yang wajib kita lakukan, saudaraku. Ya, selain tinggal dalam tubuh Kristus, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, ya mesbah koramdio, seperti dibiarkan oleh beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu sudah disampaikan, dan biarlah setiap kami imannya dibangun, rohnya dikuatkan, jiwanya dipulihkan, dan tubuhnya disembuhkan, dan keluarganya diberkati, pekerjaannya ditolong, yang hutang biar cepat lunas, dan yang punya problem keluarga disatukan kembali, dan yang punya rasa minder, rasa tidak percaya diri pada malam hari ini bangkit kembali. Bapa di surga, aku berdoa dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Tuhan berkati Komsel Tegar seperti namanya, biar hati kami, jiwa kami, roh kami, tubuh kami menjadi tegar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih Pak Yakub buat firman-Nya yang begitu luar biasa, dahsyat. Kita sangat berterima kasih pada Tuhan. Pak Yakub walaupun mengalami cedera, tapi Tuhan berikan kekuatan, kesempatan untuk bisa melayani kami. Kami sangat terharu dan sangat berterima kasih buat Pak Yakub. Kita sangat mendukung pelayanan ini. Dan kita percaya bahwa semua ini karena anugerah kasih karunia Tuhan buat kita semua. Amin. Saya izin karena masih belum pulang rumah sakit, saya lift dulu boleh ya? Baik Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih. Hati-hati Pak Yakub. Terima kasih Pak Thank you Pak Yakub. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati seperti itu Pak Yakub. Ya. Oke. Silakan Pak John. Ya, puji Tuhan ya, kita malam ini diingatkan oleh, kalau saya panggil Pak Yakub ini kan sebagai spiritual father, Bapak rohani yang selalu mengajar kita, dia mengakui kita sebagai anak-anak kesayangannya. Puji Tuhan ya, kita mendapat Bapak yang baik ya, yang penuh kasih, yang memperhatikan kita, walaupun tadi kita sudah dengar kesaksiannya, Ibu Aju juga sudah bicara ya, lewat WA bahwa Pak Yakub sedang terbaring sakit, tapi Pak Yakub akan melayani kita bila kita sudah siap semua. Dan benar, kita jawab sudah siap, langsung Pak Yakub masuk. Ini sangat luar biasa ya, jadi kebaikan hatinya sangat luar biasa, dan Tuhan tahu apa yang ada dalam hati Pak Yakub terhadap Komsel Tegar ini. Dia jadikan kita ini anak-anak rohaninya. Jadi saya panggil Pak Yakub itu sebagai spiritual father, ya Bapak rohani kita. Silakan, ada yang terberkati malam hari ini. Apa yang disampaikan Pak Yakub itu saya saksikan itu benar ya. Saya nanti subuh harus berangkat ke Manado dan mungkin hari Jumat sudah balik. Dalam beberapa minggu ini saya bolak-balik Jakarta Manado dengan urusan yang sangat berat, tapi saya selalu berpikir bahwa Allah yang saya sembah itu jauh lebih besar dari masalah saya. Sekarang ini saya lagi dalam kondisi yang tidak sehat, tapi saya sudah bantu 2 orang tadi ya. Satu saya bantu ngurusin di Polres Jakarta Utara, satu lagi saya bantu
mengurus di Kejaksaan Agung. Ya itulah sifat saya demikian. Dan sulit untuk menolak kalau orang minta tolong. Walaupun kondisi badan saya lambung saya sedang bengkak. Tapi itu kasih karunia ya. Yang Tuhan berikan buat saya untuk selalu memperhatikan saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan. Silakan yang lain. Tuhan memberkati. Luar biasa, Tuhan sudah pilih anak-anaknya yang radikal untuk mengasihi dan melayani. Ya, kita percaya ada kekuatan disertai Pak John dan Pak Yakub. Siapapun kita, apabila kita mau hidup kita untuk melayani Tuhan, fokus tujuan hidup kita menyenangkan di Tuhan, karena kita status kita sebagai anak Allah, kita percaya ada penyertaan, ada perlindungan dan pemeliharaan. Akan ada tiang api pada malam hari, siang hari ada tiang awan. Oke, mungkin dari Pak Niko Tawau. Lanjut lagi. Pak Niko ada tambahan, Pak? Dilanjut, Pak. Lanjut ya. Ya, ada, Pak. Silakan teman-teman jika ada mau menambahkan, meneguhkan. Bu Sarah atau Pak Harun, ada saudara kita juga Santo. Silakan. Saya tambahkan ya, tadi kebetulan ada berkaitan dengan Pak John. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Sharing aja apa yang dialami lewat firman tadi. Oke, boleh saya sampaikan sebentar Pak Minardi? Ya, silakan. Oke. Tadi juga yang diajarkan Pak Yakub ya, miliki hati berbelas kasihan. Tadi juga yang disebutin Pak John ya, saya ini punya masalah bolak-balik ke Manado, tetapi saya sudah juga menolong 2 orang yang saat saya juga dalam kesusahan saya menolong. Nah, ini artinya ada belas kasihan ya, melayani seseorang yang tercantum juga di Efesus 5 ya. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum. Yaitu, jadi ada belas kasihan ya. Jadi sekalipun kita punya masalah, tetapi orang datang kita masih bisa menolongnya, itu yang Tuhan suka ya. Jadi yang tadi kita juga dapat dari Pak Yakub, miliki hati berbelas kasihan. Sekalipun kita juga penuh dengan menderita ya, punya masalah yang besar, tetapi milikilah hati berbelas kasihan. Ya, terima kasih Pak Minardi. Thank you, Bu Sarah. Baik, teman-teman, ada yang lain lagi? Silakan, monggo. Dari Singapura ada? Yang laki-laki? Oke, Pak Min, teman-teman saya tambahkan sedikit. Ya, tadi di Lukas 16 ayat 9, ya, kita harus baca hati-hati ya. Dan aku berkata kepada, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi bukan ikat persahabatan dengan mamon ya, tapi ikat persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jadi kita memperalat mamon tersebut, menggunakan mamon tersebut untuk mengikat persahabatan dengan orang-orang yang berdosa, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi konteksnya harus hati-hati, dan saya juga coba lihat di NKJV juga berkata by unrighteousness mammon, artinya by itu mempergunakan. Ya, jadi bukan mengikat persahabatan dengan mamon ya, tapi mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Jadi itu ada sedikit tadi di slide-nya itu tidak ditampilkan menggunakan, mempergunakan. Tapi kalau kita baca ayatnya, sebetulnya ada kata mempergunakan. Jadi saya mau tambahkan itu, jangan sampai kita salah mengerti. Jadi ikat
ikatlah persahabatan dengan Mamon nanti kan. Jadi salam gitu ya. Jadi saya cuma mau menambahkan itu aja. Thank you Pak Min. Oke, thank you, Bro Chandra. Ya, inilah pentingnya kita di komunitas, saling melengkapi, saling menguatkan. Sekali lagi teman-teman, jika ada sesuatu yang baru, mengalami firman Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, silakan. Kalau saya pribadi sangat diberkati ya dari apa yang Pak Yakub lakukan, begitu mengasihi kita, tidak melihat situasi kondisi, tapi karena dia mengasihi Tuhan, sehingga dia percaya pelayanannya terhadap kita itu bukan karena menyenangkan hati dia, tapi benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita belajar di sini segala sesuatu yang kita lakukan dan kata bukan kita mencari keuntungan atau pribadi, tapi bagaimana kita bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi suratan terbuka buat teman-teman saudara kita khususnya yang belum mengenal Tuhan. Nah, sebenarnya kita ini anak Allah, status kita sebagai anak Allah yang sudah Tuhan persiapkan untuk bagaimana menjadi berkat. Di luar sana masih banyak orang yang membutuhkan sebenarnya informasi yang tepat dan benar dari kita. Itu mengenal Allah yang benar. Oke, teman-teman, jika tidak ada, kita berikan kesempatan lagi. Kalau enggak, kita akan berdoa, kita akan tutup ibadah kita malam ini lebih awal. Karena Pak John juga besok pagi dia mau berangkat. Amin. Teman-teman, jika saya menghimbau kepada teman-teman semua, kan tema hari ini memuridkan, ya kan? Karena kita bisa memuridkan orang dunia. Nah, saya menghimbau Rabu depan itu kita ibadah terakhir ya di bulan tahun 2023. Saya menghimbau flyer yang akan kita bagikan, tolong dikirim ke semua orang yang kita kenal. Kepada teman-teman yang kita kenal, kita kirim semua. Mau dia opa, oma, bapak, ibu, kita kirim semua. Kita telah melakukan tugas paling kecil. Hanya dengan jari aja kita bisa mengundang mereka. Ya, apalagi gratis lagi kan BA. Jadi kita harus berusaha sedapat mungkin mengasihi mereka. Kalau mereka itu kita anggap orang yang kita kasihi, mari kita bagikan semua flyer ini agar di menutup tahun kita bisa melihat jiwa-jiwa itu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu aja himbauan saya. Jadi tanggal 27 kita akan tidak ada ibadah ya. Jadi besok tanggal 20 ada ibadah dan dilayani oleh Bapak Ustadz Abdul Somad ya. Ya, UAS. Jadi itu aja himbauan dari saya, Pak Min. Nanti tolong bantu doa, saya mau ke Manado. Mute, masih mute, Pak Min, masih mute. Tuhan berkati. ya, thank you Pak John. Jadi kita mulai komsel lagi di tahun depan ya. Teman-teman, saya pertajam lagi, mungkin tidak hanya sekedar sharing flyer, tapi kita targetkan di mana tahun 2024 ini kita punya target minimal ada 3 jiwa yang kita bisa bawa mereka mengalami Tuhan. Terutama minimal membawa mereka dalam ikut Komsel Tegar, atau teman-teman kita tugas melayani mereka, baik itu keluarga pribadi kita, saudara, maupun orang tua atau anak-anak kita ya. Bagaimana tahun depan ini ada 3 jiwa yang kita ketemukan mereka berjumpa kepada Tuhan. Nah, itu yang penting. Oke, terima kasih teman-teman. Jika tidak ada, kita mau berdoa, kita akan akhiri ibadah kita. Oke, mungkin Bro Chandra bisa bantu doa? Nggak bisa bro, lanjut dulu bro. Oke. Baik, kita satukan dalam doa ya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami sungguh sukacita bersyukur atas
pelayanan hamba-Mu Pak Yakub Esra Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi dia Tuhan, sehingga dia begitu Tuhan tidak melihat kondisi dia yang saat ini sedang luka, sedang lemah, sedang sakit Tuhan, tapi dia punya suatu kerinduan bagaimana dia ingin melayani kami Tuhan di komunitas ini, karena dia begitu mengasihi komunitas Tegar ini Tuhan. Tuhan, terima kasih ini berbentuk bahwa bentuk wujud bahwa dia begitu mengasihi Engkau Tuhan. Lewat pelayanan ini kami semakin diingatkan, kami semakin dibukakan. Biarlah firman dan kebenaran-Mu yang akan memerdekakan kami Tuhan. Setiap kami yang begitu banyak tidak mengetahui tentang kebenaran-Mu Tuhan, tapi kami percaya malam ini kami semakin dilengkapi, kami semakin terbuka. Biarlah Tuhan, kami bersyukur malam ini karena Tuhan telah mempersiapkan kami, menuntun dan memimpin kami dalam sepanjang tahun 2023 Tuhan, dan juga Tuhan persiapkan kami untuk melangkah masuk di tahun 2024 Tuhan. Untuk pertemuan ibadah komsel ini kami Tuhan mulai diliburkan dan tinggal Tuhan kami mau masuk 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini bukan karena kekuatan dan gagahannya kami, tapi karena kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di komunitas ini, kami bersama-sama mengalami perjumpaan kepada Engkau Tuhan. Kami mau juga bertumbuh di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur, kami berserahkan seluruh teman-teman kami yang ada malam ini Tuhan, apapun pergumulan kami, baik dalam keluarga, kesehatan, keuangan, mungkin pelayanan kami Tuhan, pekerjaan kami, pelayanan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berikan kami perkenanan, hikmat, dan pengampunan Tuhan, jika selama 2023 ini kami banyak kelemahan dan kekurangan yang belum sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba dan teman-teman sepakat berdoa malam ini Tuhan, buat teman-teman yang sakit, Bro Tio Budi Tuhan yang saat ini sakit bersama keluarga, radang tenggorokan, demam, apapun itu bentuknya Tuhan, segala virus kuman yang menyerang tubuh mereka, oleh karena darah Yesus kami percaya semuanya telah disembuhkan, semuanya dipulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak John Tuhan, sekali lagi Tuhan kami serahkan beliau ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dipersiapkan besok pagi, berikan kekuatan penerbangan Tuhan, diberkati pesawatnya sehingga boleh tiba di Manado dengan tepat, tidak kekurangan apapun Tuhan. Segala urusannya dapat terlaksana dengan baik, sehingga beliau pulang hari Jumat membawa sukacita damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya yang ditinggal, buat istri dan anak cucunya Tuhan. Apapun Tuhan yang beliau hadapi saat ini, Bapak percaya, Filipi 4:13 katakan Tuhan, segala kekuatannya Tuhan, hanya serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang memberikan kekuatan pada Pak John. Di dalam nama Yesus, hamba juga berdoa sekali lagi Tuhan, buat Pak Jakub, Tuhan berkati keluarganya, berkati istri dan anak-anaknya serta cucunya Tuhan, terutama Pak Yakubnya, dengan semangat yang begitu luar biasa, menjadi teladan, menjadi contoh buat kami Tuhan, karena dia begitu mengasihi Engkau. Tuhan, segera pulihkan, sembuhkan jika ada yang sakit dan luka dalam tubuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa di dalam nama Yesus. Sebentar kami mau berpisah satu sama lain. Biarlah Tuhan berkati kami dengan berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus bersama rohnya yang menuntun dan menghibur kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Kami yang percaya katakan amin. Amin. Oke, baik teman-teman. Kita Pak Gunadi ya. terima kasih